Jadi ingat dengan kejadian di masa-masa Pilpres 2019. Waktu itu, dalam berbagai survei elektabilitas, Prabowo selalu kalah dari Jokowi. Lalu Fadlizon pun turun tangan, bikin polling sendiri di media sosial Twitter. Sekali dua kali Prabowo menang. Namun di satu momen polling, Prabowo justru kalah. Polling yang ini segera dihapus oleh Fadlizon dengan alasan bahwa yang ikut polling adalah bot dan buzzer. Maksudnya adalah rekayasa dari kubu Jokowi. Ngeles aja, ha. Kejadian memalukan tersebut sama memalukannya dengan ketika mereka ramai-ramai menyebarkan hoax soal Ratna Sarumpait dianiaya. Antara bikin kesel dan bikin ngakak tentunya. Saat ini dalam berbagai survei, nama Anies makin nyungsep, dikalahkan oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng yang ironisnya tak pernah koar-koar soal maunya pres di 2024, pun tak pernah memakai predikat halu gubernur rasa presiden. Namun, di dalam berbagai survei, justru nama Ganjar yang makin berkibar. Ironis kan buat Anies, ha? Pasti rasa sakit perih buat para pemuja Anies yang juga kebanyakan adalah hatersnya Presiden Jokowi. Buzzer pun dikerahkan buat menaikkan harga diri Anies. Ini buzzer apa mereka yang halu? Ada dua upaya untuk mengangkat nama Anies yang sangat ketahuan taktiknya. Bukannya jadi mengangkat, malah jadinya membanting nama Anies karena ketahuan banget agendanya. Dengan kata lain, kurang cantik. Yang pertama, terkait penanganan COVID-19. Kita tahulah perkembangannya di DKI Jakarta. PSBB masa transisi yang diterapkan Anies di Jakarta malah bikin Jakarta macet dan kembali berjubel orang-orangnya. Ya, yang mau naik moda transportasi umum yang di pasar-pasar. Bahkan di beberapa pasar di Jakarta bermunculan angka-angka kasus baru. Nah, ketidakbecusan Anies menangani COVID-19 ini adalah tentunya yang menyebabkan namanya nyosep di survei-survei tersebut. Ya, salah Anies sendiri. Kerjaannya hanya cari panggung di balai kota, keluarkan banyak peraturan tanpa ngobrol dulu sama pihak terkait, dan juga tidak pernah berkeliling meninjau warganya sendiri. Ini yang membedakan Anies dengan Ganjar. Nama Ganjar pun naik dengan sendirinya, gak perlu bayar buzzer. Narasi yang disebarkan di media sosial adalah bahwa Anies mendapatkan penghargaan internasional sebagai gubernur terbaik menangani COVID-19, dengan bukti bahwa Anies menjadi salah satu pembicara dalam sebuah konferensi virtual berbagai pemimpin kota dunia. Padahal, sesudah ditelusuri oleh berbagai media, sebut saja merdeka.com, tempo.co, dan wartaekonomi.co.id, narasi itu adalah hoax. Anies memang jadi pembicara di acara tersebut. Ya, sekedar share saja tentang upaya DKI Jakarta menangani COVID-19. Yang terbaik, kata siapa dapat penghargaan? Ngipul itu, ha. Cara kedua, rupanya Haikal Hasan berusaha mengkopas cara Fadlizon dulu di masa Pilpres 2019. Survei dibalas dengan survei. Survei para lembaga survei kredibel yang menggunakan metode ilmiah itu dibalas dengan polling di Twitter oleh Haikal Hasan. Perbandingannya saja sudah bikin ngakak. Sementara dari berbagai cuitan para netizen ketahuan bahwa Haikal Hasan ini yang hobi memblokir netizen yang pro Jokowi. Jadi yang ikut polling itu pastinya kebanyakan para netizen kadrun kan? Mereka yang waras pada diblokir, ha. Hasilnya ya jadi sangat kontras. Kelihatan banget rekayasanya. Kita yakin akan ada pertumbuhan jumlah netizen yang ngefans sama Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Sementara foto dan video tentang Anies hanyalah ketika konvers di balai kota. Dokumen tentang Ganjar belusukan dan inspeksi kemana jauh lebih masif. Yang kerja beneran kan kelihatan. Wajar kalau itu berdampak di semua survei elektabilitas. Lihat saja komentar para netizen terhadap survei Haikal Hasan ini. Mereka paham kok sama permainan macam ini. Bahkan ada netizen yang mengusulkan sekalian aja Anies dibikin menang 100%, ha. Jadi begitulah. Jadi raja di medsos tapi kenyataannya nyungsep. Pendukungnya hanyalah para buzzer dan kaum pemujanya dengan andalan ngehoax dan survei abal-abal. Tapi ada satu hal yang perlu kita tiru dari semua ini.
Dari kelakuan para pemuja dan buzzer Anies, semangatnya itu loh mantul banget. Saking semangatnya, nge-hoax pun dijalani. Atau uangkah yang sebenarnya berbicara? Bagaimana menurut Anda?